Sebelum masuki video training, mari kita sama-sama melakukan peregangan supaya lebih semangat menontonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's break time. Get ready. Here we go. Take a break. Kenapa harus melakukan asesmen? Training needs terpisah dari tujuan organisasi. Hal ini menyebabkan program training needs seringkali hanya dilakukan berdasarkan untung-untungan saja. Padahal training tidak selalu merupakan solusi yang tepat. Karena akar penyebab masalah tidak selalu kurangnya pengetahuan ataupun keterampilan. Namun seringkali trainer memutuskan apa yang ingin mereka ajarkan atau menerima perintah dari manajemen tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya perlu dipelajari karyawan agar organisasi dapat berhasil. Akan tetapi semua dapat diminimalkan dengan melakukan training needs assessment. Dari sini, trainer akan mengumpulkan informasi mengenai training needs dan beserta potensial yang perlu diberikan pelatihan. Hal ini merupakan langkah pertama dalam merancang program active training dari awal atau menyesuaikan program yang sudah ada untuk kelompok tertentu. Ada 3 alasan utama untuk melakukan asesmen peserta sebelum dimulainya training program. Yang pertama, membantu menentukan isi pelatihan. Yang kedua, hal tersebut memungkinkan untuk mendapatkan case material. Yang ketiga, hal tersebut memberi kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan peserta. Penyebab lain kurangnya efektivitas dalam organisasi. Menurut Gebert 1996, mungkin salah satu dari berikut ini yang menjadi masalah dari kurangnya efektivitas sebuah organisasi. Yang pertama, harapan kinerja yang tidak jelas dan feedback kinerja yang buruk. Kedua, kurangnya alat, sumber daya, dan material untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, penghargaan finansial dan lainnya yang tidak memadai. Yang keempat, kesesuaian yang kurang baik antara keterampilan karyawan dan persyaratan pekerjaan. Yang kelima, kurangnya jaminan keamanan kerja. Maka dari itu, sebelum mengembangkan training program, kita perlu menentukan apakah training adalah jawaban dari atas masalah yang ditangani. Hal tersebut membutuhkan proses penilaian yang minimal melibatkan 3 langkah. Yang pertama, tentukan masalah. Yang kedua, konfirmasi masalah. Yang ketiga, mencari solusi. Dalam figur 1.1 ini, salah satu cara sederhana untuk melakukan workshop adalah dengan mengirimkan kuesioner singkat.
Seperti yang ditunjukkan pada slide ini, dapat melampirkannya ke formulir pendaftaran ataupun konfirmasi kursus. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai posisi pekerjaan partisipan, apakah partisipan dalam mengikuti workshop manajemen sebelumnya. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan yang menggambarkan keadaan partisipan, serta dapat pertanyaan mengenai kebutuhan serta harapan partisipan dalam kegiatan tersebut. Dalam figur 1.2, jawaban pada kuesioner akan digunakan untuk menyesuaikan arahan dan isi program pelatihan layanan pelanggan yang akan datang di Vital Health System. Pada bagian awal kuesioner tersebut dijelaskan mengenai gambaran singkat kuesioner serta informasi bahwa kuesioner ini bersifat rahasia. Selanjutnya terlihat pula adanya pencarian informasi mengenai training needs, mengenai keterampilan yang diharapkan didapatkan pada sesi training, mengenai satu alasan yang membuat partisipan kesulitan untuk menyediakan customer service yang baik, dan lain-lain. Informasi apa saja yang harus dibutuhkan? Informasi yang dibutuhkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan cara menanyakan secara langsung kepada peserta apa kebutuhan pelatihan mereka. Trainer bisa langsung tahu masukan untuk peserta serta memberi mereka bantuan dalam bentuk merancang program mereka sendiri. Selain itu, melibatkan mereka dengan cara tersebut membuat mereka merasa lebih dihargai. Salah satu cara sederhana untuk melakukan pelatihan adalah dengan mengirimkan kuesioner singkat. Tidak hanya kuesioner saja yang dibutuhkan, tetapi juga informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta itu juga penting. Bagaimana bisa informasi terkumpul? Jika kita punya banyak waktu, terdapat berbagai teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi penilaian. Sehingga dari berbagai teknik yang akan direkomendasikan bisa digabungkan dalam proses mengumpulkan informasi. Kelebihan dan kekurangan dari teknik penilaian 9 kebutuhan dasar. Yang pertama, ada observasi. Misalnya, trainer mencoba mengamati manajer saat rapat berlangsung. Selanjutnya, dapat digunakan secara normatif. Misalnya, untuk membedakan perilaku ini efektif atau tidak efektif. Selanjutnya, struktur organisasi dan juga mengenai proses-proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Kelebihan dan kekurangan dari teknik observasi. Kelebihan yang pertama yaitu meminimalisasi terjadinya gangguan aliran kerja rutin ataupun aktivitas kelompok. Yang kedua adalah menghasilkan data in situ yang sangat berguna dalam kebutuhan ataupun minat pelatihan. Yang ketiga adalah jika dikombinasikan dengan feedback, maka akan menampilkan perbandingan penting antara kesimpulan pengamat dan responden. Kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan observer yang sangat terampil. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan dalam pengumpulan data, hanya terkait dengan pengaturan kerja. Dan kekurangan yang ketiga yaitu trainee bisa saja menganggap observasi yang dilakukan sebagai kegiatan mata-mata. Nah, selanjutnya, teknik yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini berbentuk survei atau jajak pendapat dengan respondennya dipilih secara acak. Pada teknik kuesioner ini juga memiliki berbagai format pertanyaan, misalnya pilihan objektif, forced choice, ataupun peringkat prioritas. Dalam kuesioner ini juga memerlukan adanya interpreter untuk menginterpretasikan hasil kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan dari teknik kuesioner. Kelebihan yang pertama yaitu dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat, relatif murah, dan data hasil kuesioner ini
dapat dengan mudah diolah. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, memiliki sedikit ketentuan untuk ekspresi bebas dari tanggapan yang tidak terduga. Lalu memerlukan banyak waktu dalam mengembangkan item yang efektif. Dan yang terakhir adalah adanya keterbatasan dalam menemukan penyebab atau solusi yang dialami oleh suatu kelompok. Nah, selanjutnya, teknik yang ketiga adalah teknik key consultation. Dalam teknik key consultation ini, orang-orang yang berada pada jabatan tertentu tidak dapat mengetahui informasi apa yang sekiranya menjadi kebutuhan training dalam suatu organisasi atau kelompok. Nah, untuk mengumpulkan informasi menggunakan teknik key consultation ini, maka dapat melakukan wawancara, grup diskusi, ataupun kuesioner. Kelebihan dan kekurangan dari teknik key consultation. Kelebihannya yaitu yang pertama, relatif sederhana dan murah untuk dilakukan. Yang kedua adalah mengizinkan adanya masukan dan interaksi antar individu, masing-masing dengan perspektifnya sendiri mengenai kebutuhan area, disiplin, kelompok, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah membangun dan memperkuat jalur komunikasi antar peserta dalam interaksinya masing-masing. Selanjutnya kekurangannya yaitu adanya bias bawaan, karena pendapat yang mereka sampaikan lebih berfokus dari perspektif mereka sendiri mengenai kebutuhan pelatihan. Nah, selanjutnya, informasi yang didapat hanya sebagian gambaran mengenai kebutuhan pelatihan, karena biasanya bersifat non-representatif. Teknik yang keempat adalah teknik print media. Nah, dalam teknik print media ini dapat mencakup sumber seperti jurnal profesional, berita atau catatan legislatif, majalah perdagangan, dan publikasi internal. Kelebihan dan kekurangan dari teknik print media yaitu kelebihannya yang pertama, merupakan sumber informasi yang sangat baik untuk mengungkap dan memperjelas kebutuhan normatif. Yang kedua, memberikan informasi yang terkini mengenai suatu masalah yang sedang terjadi. Nah, yang ketiga, telah tersedia dan cenderung ditinjau oleh kelompok klien. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat menjadi masalah ketika melakukan analisis dan sintesis data dalam bentuk usable form. Selanjutnya, teknik yang kelima adalah interview. Interview ini dapat dilakukan secara santai ataupun formal, terstruktur atau bahkan tidak terstruktur, ataupun keduanya. Nah, interview ini juga dapat dilakukan pada sekelompok orang dalam kelompok tertentu, atau bahkan pada orang-orang dalam kelompok yang berkepentingan. Nah, dalam interview ini juga dapat dilakukan secara langsung, misalnya melalui telepon, di luar kantor, atau bahkan di dalam kantor itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari teknik interview. Kelebihannya yaitu dapat menjadi masalah ketika melakukan analisis dan sintesis data dalam bentuk usable form. Penggunaan layanan clipping dari konsultan utama dapat membuat data ini menjadi lebih berguna. Selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama, biasanya memakan waktu. Yang kedua, kemungkinan sulit dalam menganalisis dan mengukur hasil, apalagi jika dilakukan secara tidak terstruktur. Yang ketiga adalah klien dapat dengan mudah mengembangkan self-conscious. Yang keempat, mempercayakan kesuksesan pada pewawancara terampil dapat menghasilkan data tanpa membuat klien mengembangkan self-conscious, merasa curiga, dan lain-lain. Nah, teknik yang keenam ada teknik grup diskusi. Dalam teknik grup diskusi ini hampir menyerupai teknik wawancara tatap muka, yaitu bisa dilakukan secara formal ataupun informal, terstruktur ataupun tidak terstruktur, atau bahkan keduanya. Nah, selain itu dalam teknik grup diskusi ini juga individu-individu yang ada dalam suatu kelompok
dapat mengerjakan analisis pekerjaan, analisis masalah kelompok, ataupun tugas-tugas yang dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, selanjutnya dalam teknik grup diskusi ini juga dapat menggunakan brainstorming. Kelebihan dan kekurangan dari teknik grup diskusi. Kelebihannya yaitu yang pertama, memungkinkan adanya sintesis data dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, membangun dukungan untuk respon layanan tertentu yang telah dipilih. Yang ketiga yaitu mengurangi respon ketergantungan klien terhadap jasa penyedia layanan karena analisis data dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Dan kelebihan yang keempat yaitu membantu peserta menjadi analis masalah yang lebih baik, pendengar yang lebih baik, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama memakan waktu, dan yang kedua dapat menghasilkan data yang sulit untuk disintesis dan diukur karena menggunakan teknik yang mungkin kurang terstruktur. Nah, selanjutnya teknik yang ketujuh adalah teknik tes. Teknik tes ini merupakan bentuk hibridisasi dari kuesioner. Teknik tes ini juga sangat berguna dalam membantu menguji kemampuan dari trainee. Teknik tes ini dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan dari asisten. Kelebihan dan kekurangan dari teknik tes. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat sangat membantu dalam menentukan apakah penyebab masalah yang dikenali merupakan suatu kekurangan dalam pengetahuan atau keterampilan, atau mungkin dengan cara meminimalisasi suatu perilaku. Nah, selanjutnya, hasilnya mudah diukur dan dibandingkan. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, ketersediaannya sejumlah kecil tes yang dapat divalidasi dalam situasi-situasi tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu tidak dapat menunjukkan apakah pengetahuan dan keterampilan yang diukur benar-benar digunakan dalam situasi tempat kerja ataupun dalam kelompok asal. Nah, teknik yang ke-8 adalah teknik records reports. Dalam teknik records reports ini mencakup audit, laporan program, kebijakan manual, dan badan organisasi. Nah, selain itu, teknik records reports ini juga meliputi catatan dari karyawan, misalnya berupa keluhan yang mereka alami. Nah, tak hanya itu, teknik records reports ini juga mencakup notulensi rapat, laporan program mingguan dan bulanan, studi evaluasi program, dan lain sebagainya. Kekurangan dan kelebihan dari teknik records reports. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan petunjuk yang sangat baik mengenai titik-titik masalah yang dialami oleh suatu kelompok. Selanjutnya, memberikan bukti objektif dari hasil masalah. Dan yang ketiga yaitu effortless dan memiliki sedikit gangguan alur kerja karena telah ada dalam lokasi kerja. Kekurangannya yaitu yang pertama, penyebab dan solusi masalah mungkin tidak dapat ditemukan jika menggunakan teknik records reports ini. Lalu, memuat perspektif yang biasanya mencerminkan situasi masa lalu daripada situasi yang masa sekarang ini. Lalu yang ketiga, membutuhkan analis data yang terampil. Selanjutnya, teknik yang terakhir yaitu teknik work samples. Teknik work samples ini hampir sama dengan observasi, hanya saja dalam bentuk tertulis. Nah, teknik work samples ini dapat berupa produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi, misalnya berupa layout iklan, analisis market, atau bahkan laporan program. Kelebihan dan kekurangan dari teknik yang terakhir yaitu teknik work samples. Kelebihannya yaitu yang pertama, memiliki banyak keuntungan karena berisikan catatan dan laporan data. Yang kedua adalah merupakan data organisasi. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu
Metode studi kasus akan memakan waktu, jauh dari pekerjaan organisasi, lalu juga membutuhkan analis konten khusus. Selanjutnya, penilaian analis mengenai kekuatan atau kelemahan yang diungkapkan oleh sampel dapat dianggap terlalu subjektif. Itulah kelebihan dan kekurangan dari 9 teknik penilaian kebutuhan dasar yang diperlukan dalam melakukan training needs analysis. Contoh kasus. Presiden Credit Union dikontrak untuk program pembangunan tim untuk tim manajemen seniornya. Dalam persiapan program, trainer meminta salinan rencana bisnis baru yang baru saja diserahkan tim kepada Dewan Direksi dan salinan rapat mingguan tim dalam 2 bulan terakhir. Dia juga mewawancari presiden dan 3 wakil presiden Credit Union. Wawancara ini berfokus pada masalah yang dihadapi seluruh tim yang beranggotakan 12 orang. Berdasarkan wawancara, trainer merancang kuesioner yang akan dikirimkan kepada anggota tim. Dari data yang diperoleh melalui laporan, wawancara, dan kuesioner, trainer menemukan bahwa 2 masalah yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas tim ini, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan masing-masing unit kerja di Credit Union, dan yang kedua adalah rapat tim yang buruk. Selain beberapa teknik yang telah disebutkan sebelumnya, seorang trainer bisa memberikan pre-course assessment kepada peserta. Hal ini bertujuan baik untuk mempelajari keterampilan mereka maupun untuk mendapatkan materi kasus untuk course-nya. Bagaimana jika tidak ada waktu untuk melakukan penilaian yang tepat? Tentu saja tidak semua kegiatan bisa terjadi secara ideal. Tentu saja ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi. Ketika kita memiliki waktu yang cukup, mungkin teknik yang telah dijelaskan sebelumnya bisa digunakan. Namun, ketika kita harus merancang training program secara terburu-buru, janganlah berkecil hati. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk memperoleh informasi secara cepat, yaitu yang pertama, menelpon CP yang Anda kenal dan bisa menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Yang kedua, menelpon beberapa peserta yang Anda kenal, dimulai dengan memperkenalkan diri dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Yang ketiga, memiliki materi yang relevan, seperti survei, catatan rapat, dan records. Yang keempat, menghubungi trainer lain yang sebelumnya pernah memberikan pelatihan kepada organisasi tersebut untuk mengetahui pendapat dan kesan dari mereka. Yang kelima, bicaralah dengan trainee yang datang lebih awal pada hari program dan usahakanlah untuk mendapatkan informasi dari mereka. Yang keenam, merancang beberapa kegiatan di awal sehingga memungkinkan kita memiliki beberapa penilaian mengenai kelompok tersebut. Selanjutnya terdapat worksheet. Worksheet ini dapat digunakan untuk menguraikan bagaimana Anda atau kita semua sebagai trainer melakukan penilaian terhadap peserta yang dapat digunakan dalam program pelatihan training Anda selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan training, trainer harus melakukan assessing training needs. Di dalamnya perlu mengumpulkan informasi. Informasi ini didapatkan dengan menggunakan beberapa teknik, seperti observasi, interview, tes, key consultant, pre-media, work samples, record reports, grup diskusi, dan kuesioner. Sekian materi dari kami, semoga membantu bagi trainer sekalian. Terima kasih.